Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Queenie Intan Filia dengan NPM 2015061015. Di dalam video ini saya akan mengumpulkan tugas akhir dari mata kuliah struktur data, yaitu penjelasan mengenai beberapa kegiatan yang ada di Python Essentials 2 atau Intermediate versi 2.0, yaitu disuruh untuk menjelaskan aktivitas yang dikerjakan modul 1 sampai modul 4. Kemudian summary test-nya. Baik, ini adalah hasil atau progres tadi yang telah saya kerjakan. Yang pertama adalah modul 1. Berikut adalah study resources dari modul 1. Saya akan membelah layar saya dengan dokumen modul 1. Nah, ini adalah websitenya. Kemudian yang sebelah sini adalah penjelasan dari modul 1. Di dalam modul 1 Python Essentials 2, di sini akan dijelaskan mengenai penjelasan modul, kemudian package, dan PIP, ya, atau Python Installation Package. Nah, kemudian di sini ada beberapa penjelasan, yaitu seperti kode memiliki kecenderungan untuk berkembang. Jadi namanya kode itu pasti tidak mutlak gitu. Kemudian di dalam perkembangan kode sendiri sering menjadi masalah ketika dalam proses perkembangannya. Kalau di dalam webnya sendiri ada beberapa subbab yang perlu kita pelajari, ya. Kemudian di sini juga ada seperti materi-materi penjelasan tentang apa itu modul, kemudian bagaimana kita mempergunakan modul, gitu. Kemudian juga lanjutannya, apa pentingnya modul, kemudian mengenai lanjutan dari betapa pentingnya modul, dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui bahwa garis besar dua aktor untuk pengguna atau ya pengguna dan penyedia. Dua aktor di dalam modul itu ada pengguna dan penyedianya. Kemudian setiap modul itu terdiri dari entities atau lainnya buku yang terdiri dari bab-bab. Itu tadi ya, bab subbab ini. Nah, kemudian diterangkan juga cara mengimport modul, seperti penggunaan namespace, kemudian cara untuk mengimport semua modul, kemudian fungsi yang untuk memunculkan semua entity di dalam modul yang ditulis, jelaskan juga, dan lain sebagainya. Kemudian, tidak hanya materi yang kita dapatkan, tetapi juga kuis atau tes, ya. Modul tes. Jadi setiap modul, ada 4 modul di sini, memiliki modul tesnya tersendiri. Jika kita berhasil melewati passing score, kita akan dapat melanjutkan ke modul selanjutnya. Seperti ini tampilannya. Ya, passing score untuk modul 1 tes adalah 70% dengan total soal 18 dan batas waktu yang akan berjalan itu hanya 30 menit. Kemudian
Kita lanjut ke modul 2. Untuk study resources dari modul 2 sendiri, yaitu di dalam modul ini akan membahas tentang strings, beberapa macam strings, kemudian metode string dan list, serta pengecualian-pengecualian. Di dalam modul ini kita akan mempelajari tentang berbagai macam characters atau karakter, kemudian strings dan standarisasi coding. Ya. Kemudian kita juga akan belajar persamaan dan perbedaan dari strings versus list. Kemudian kita akan mempelajari metode dari list, kemudian metode dari string, dan kemudian selanjutnya kita akan mempelajari cara Python di dalam menghandle error ketika kita menjalankan program. Kemudian kita juga akan mempelajari mengenai cara mengontrol flow atau alur yang error menggunakan fungsi try and except. Dan yang terakhir adalah kita mempelajari hierarki atau hakikatnya exceptions atau pengecualian. Di sini kita bisa lihat penjelasan tentang string di dalam modul ini. Kita bisa lihat ya. Yang pertama kita coba buka bagaimana komputer mengerti mengenai berbagai macam karakter yang single atau karakter yang sendirian atau tunggal. Nah, seperti ini penjelasannya dalam bahasa Inggris. Kalau misalnya kesulitan, mungkin dapat ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. String di Python bersifat immutable sequences. Di sini ada fungsi len, kemudian ada juga multi-line strings, kemudian ada beberapa operasi pada string, ya. Kemudian juga ada apa yang dimaksud dengan string pada Python yang bersifat immutable, yaitu tidak bisa dilakukan fungsi delete untuk menghapus bagian dari string. Kemudian fungsi delete bisa dilakukan untuk menghapus keseluruhan string, kemudian tidak bisa melakukan fungsi append, dan tidak bisa melakukan fungsi insert. Ini cukup sedikit sebab yang ada di modul 2, menurut saya, daripada yang modul 1 tadi. Kemudian di sini juga ada dari kuisnya atau dari modul tes. Ada 10 pertanyaan, passing score 70%, dan limit time-nya atau batasan waktunya 15 menit untuk mengerjakan. Kemudian lanjut ke modul 3, saya akan membuka Word dari modul 3, penjelasan dari modul 3. Langsung saja kita buka Langsung saja kita buka untuk modul 3 sendiri. Di dalam PCAP modul 3 ini, kita akan belajar mengenai Object Oriented Programming atau pemrograman berbasis objek atau PBO. Jadi yang pertama kita akan belajar konsep dasar PBO atau pemrograman berbasis objek. Kemudian kita akan mempelajari beberapa perbedaan antara prosedural dan pendekatan objek seperti motivasi dan keuntungan-keuntungannya. Kemudian ada juga kelas, objek-objek, properti, dan metode. Kemudian mendesain kelas yang dapat digunakan kembali dan menciptakan atau berkreasi tentang objek-objek. Kemudian warisan dan polimorfis, dan
pengecualian sebagai objek-objek. Nah, di sini bisa dijelaskan bahwa yang pertama konsep ya, foundations of OOP. Jadi di sini dijelaskan pada modul 3, gaya prosedural pemrograman adalah pendekatan dominan untuk pengembangan perangkat lunak selama beberapa dekade ini dan masih digunakan juga sampai sekarang. Kemudian itu tidak hilang di masa yang akan datang karena berfungsi sangat baik untuk jenis proyek tertentu. Umumnya tidak terlalu rumit dan tidak besar, tapi ada banyak pengecualian untuk aturan-aturan itu. Kemudian penjelasan seperti pengibaratan kendaraan, kemudian ada pewarisan sifat di sini, ya tadi ajarkan juga atau dijelaskan juga konsep-konsep dari part-part setelahnya atau subclass itu tadi. Apakah itu objek? Nah, objek adalah makhluk yang termasuk di dalam kelas, ya, seperti ini. Banyak sekali fungsi-fungsi yang dipelajari juga, atribut, kemudian metode, ya, sampai ini di section summary atau bagian rangkuman dari modul ini ada beberapa poin. Kita bisa juga mengerjakan exercise-nya. Begitu. Langsung saja untuk modul 4 kita buka tentang modul 4. Jadi di dalam modul 4 ini menjelaskan miscellaneous. Jadi kita akan mempelajari tentang generator, iterator, dan closures. Kemudian bagaimana bekerja sama dengan sistem file, pohonnya directory, dan beberapa file. Kemudian beberapa library standar yang terpilih dalam bahasa Python ini. Kemudian di sini ada penjelasan mengenai beberapa pembahasan yang tadi seperti generator, iterator, dan closures itu tadi. Seperti kalau generator harus potong kode khusus yang mampu menghasilkan serangkaian nilai dan untuk mengontrol proses iterasi. Nah, kemudian iterator sendiri cara di mana suatu objek harus berperilaku agar sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh konteks pernyataan for and in. Seringkali disamaratikan dengan generator, namun konteksnya itu lebih sempit. Kemudian ada closures, yaitu membuat fungsi dari fungsi dengan beberapa nilai yang tersimpan di dalam fungsi yang baru. Kemudian ada contoh codingan dari generator dan iterator sendiri. Ya, kita bisa lihat di sini. Untuk subbab yang ada di modul 4 juga lumayan banyak. Di sini disuruh untuk melatih membuat generator sendiri dengan menggunakan fungsi def dan for. Ya. Banyak di dalam modul 4 ini lebih banyak pelajaran codingannya. Ini closure. Kemudian di sini juga ada penjelasan mengenai file stream, ya, seperti yang dijelaskan di awal. File handles, kemudian pre-open streams, diagnosing stream problems,
Kemudian working with real files, contohnya. Nah, kemudian ada contoh-contoh codingannya juga di sini. Dan lain sebagainya. Kemudian di sini modul 4 juga ada kuisnya atau modul tesnya dengan mengerjakan 12 soal, passing score 70% minimal, dan time limit 15 menit. Untuk yang terakhir adalah overview dari summary test. Pertama kita buka dulu bahwa diterangkan di dalam summary test ini ada penjelasan pengantar mengenai bahwa kita sudah selesai mempelajari materi-materi yang ada di Python Essentials 2. Ya, nah di sini ada peringatan untuk mempersiapkan final challenge atau tantangan yang terakhir, yaitu mengerjakan summary test yang akan menolong kita untuk mendapatkan beberapa informasi penting yang telah kita baca dan kita uji sebelumnya. Ini tertera di sini ada pertanyaannya, apakah siap atau belum mengerjakan dari summary testnya ini? Dan saya sudah pernah mengerjakannya. Bagaimana syarat-syaratnya? Yaitu yang pertama, di sini ada beberapa persyaratan-persyaratannya, seperti perjanjian. Ketika accept kita klik, kemudian di sini ada 40 soal yang harus kita kerjakan. Kemudian kita harus minimal nilainya 70% dan dibatasi dengan waktu 60 menit saja. Tuh, seperti ini. Dia akan jalan waktunya sekitar 1 jam. Kemudian kita harus memilih yang mana yang benar, baru kita bisa geser, next, bisa juga balik lagi. Dan di dalam summary test ini adalah kombinasi materi dari modul 1 dan modul 4 sampai modul 4. Kemudian summary test ini juga dapat kita kerjakan lebih dari 1 kali. Jadi kita ambil nilai yang paling tingginya. Karena kalau misalnya tidak bisa mencapai 70%, maka tidak bisa mendapatkan tanda centang atau menandakan itu sudah selesai kita kerjakan. Yang pada akhirnya kita tidak bisa mendapatkan sertifikat di dalam course ini. Seperti ini soal-soalnya kira-kira ini tadi ada di modul 3. Kemudian tentang stream ya. Ada di modul 3 juga. Seperti itu kira-kira overview dari summary test. Untuk PCI P3103 exam ini ujian yang berbayar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.